Baik, Bapak dan Ibu, langsung saja di sini perkenalkan, nama saya Mas Kur. Di sini saya akan membantu Bapak dan Ibu bagi proktor atau teknisi yang masih baru dalam melaksanakan UNBK atau ujian nasional berbasis komputer tahun 2017. Perlu dipastikan bahwa Bapak dan Ibu, yang pertama yang harus disiapkan adalah sebuah komputer server. Nah, ini kita lihat server kita, ini kita dengan biaya yang cukup minim kita bisa melakukan UNBK. Pertama, kita sediakan server yang itu sudah ada UPS-nya. Nah, ini server karena apa? UPS ini sangat penting karena untuk subsidi atau listrik cadangan saat listrik mengalami gangguan. Nah, ini kita pastikan pada komputer kita ini sudah terinstall dua LAN card. LAN card ini sudah terinstall, ini ada dua, ada LAN card yang itu onboard atau bawaannya komputer. Yang kedua, ini LAN card yang itu tambahan. Untuk variasinya ini jenisnya kita pakai TP-Link, tergantung dari budget Bapak dan Ibu untuk pembelian komputer servernya. Kita pastikan dulu semua LAN sudah terpasang. Ini kita lihat sudah nyala, ini berarti otomatis sudah terhubung. Nah, untuk kebutuhan sistem operasinya atau Windows-nya ini kita menggunakan atau disarankan menggunakan Windows 7 yang versi 64 bit. Nah, ini Windows 7 64 bit. Untuk service pack-nya kita pakai yang SP1 karena ada beberapa update. Tahap yang pertama di sini bahan-bahan yang harus kita siapkan adalah senjata kita. Ini adalah yang pertama kita buka file VHD kita. Di sini yang ukurannya adalah 14 GB. Ini ukuran file VHD-nya. Lalu di sini kita juga butuh persiapan untuk file virtual box-nya. Nah, ini virtual box-nya. Sebelum menginjak ke instalasi, di sini saya jelaskan dulu untuk beberapa konfigurasi. Di sini untuk konfigurasi jaringannya, untuk memastikan kita cek dulu. Untuk konfigurasi jaringannya, kita coba cek di sini. Untuk adapternya kita cek, ada dua LAN card yang sudah terinstall. Perlu diperhatikan untuk membedakan, di sini saya coba untuk LAN card-nya memberikan nama atau merename untuk LAN card yang dari internet. Ini kita kasih nama LAN card internet. Lalu untuk yang kedua, di sini LAN card yang mengarah ke switch hub. Nah, ini untuk device-nya ini kita bisa memberikan nama. Jadi nama device-nya ini otomatis ada dua. Ini ya, ini Realtek. Yang kedua ini Realtek, ada pembedanya di sini Realtek 2. Ini kita cek. Nah, untuk memastikan kita coba untuk melihat ini kita cek LAN card kita. Ini LAN card yang dari internet, ini LAN card yang ke lokal atau ke switch hub. Ini kita cek dulu untuk IP-nya dari internet. Kita cek apakah IP yang diberikan ini DHCP atau statis. Di sini kita klik detail. Ini IP-nya 192.168.1.4. Ini DHCP yang diberikan oleh internet. Nah, ini kita cek. Oh, ini ternyata kita sudah diberikan secara otomatis oleh router. Nah, untuk memastikan apakah internet kita sudah berjalan apa belum, di sini kita buka
Kita browsing dulu, kita buka YouTube atau apa ya. Nah, ini kita sudah berhasil untuk membuat atau membuka situs. Berarti ini sudah kita berhasil untuk koneksi internetnya. Lalu yang kedua, di sini perlu diingat untuk pemberian IP atau alamat IP secara standar atau secara default memang kita dianjurkan atau dalam panduan memang untuk pengalamatan IP itu adalah 192.168.0.199. Nah, ini adalah alamat IP yang diberikan atau nanti yang kita masukkan pada LAN card yang mengarah ke lokal atau ke switch hub. Untuk pemberiannya di sini kita klik kanan pada gambar LAN card-nya ini, kita klik kanan lalu properties. Di sini untuk klik TCP IP versi 4 di sini lalu properties. Nah, ini kita sudah masukkan alamat IP-nya. Untuk IP-nya 192.168.0.199. Ini wajib dimasukkan. Lalu untuk subnet mask-nya ini 255, 255, 255 dan 0. Klik OK, lalu OK. Itu adalah pemberian alamat IP. Yang selanjutnya di sini kita akan instalasi namanya VirtualBox. VirtualBox ini difungsikan untuk menjalankan file VHD atau virtual server. Nah, ini kita klik 2 kali untuk tahap instalasinya, klik 2 kali. Kita tunggu beberapa saat proses instalasinya. Oke, ini adalah tombol welcome. Pilih next. Ini biarkan default saja, jangan diapa-apakan. Ini biarkan secara otomatis. Lalu pilih next saja. Lalu next. Lalu pilih yes untuk proses selanjutnya. Lalu install. Nah, ini proses user controller. Pilih yes. Nah, di sini kita akan menginstal virtualisasi untuk LAN card-nya. Untuk beberapa plugin tambahan di virtualisasi, pilih install saja. Nah, kita pilih install. Lalu di sini ada virtualisasi LAN card-nya juga, network adapter, pilih install juga. Oke, install juga. Oke, kita sudah selesai untuk menginstal VirtualBox-nya. Di sini bisa kita langsung menjalankannya atau klik finish. Baik, Bapak Ibu, ini adalah tampilan dari VirtualBox-nya. Di sini ada notifikasi untuk update. Ini kita oke saja, kita nggak usah untuk mengupdate. Lalu oke. Nah, tahap pertama, di sini kita lihat posisi file VHD kita. Apakah kita sudah benar untuk mendownload apa belum? Di sini untuk simulasinya, untuk file VirtualBox-nya untuk simulasi di sini adalah ukurannya 14 GB. Kita pastikan dulu ukurannya benar apa belum. Nah, di sini kita cek ukurannya adalah 14 GB, sekian. Nah, tahap selanjutnya di sini kita akan membuat yang namanya VirtualBox baru. Di sini kita klik tombol baru. Nah, perlu diingat bahwa untuk tipe versi Windows, kalau memang di sini kita tidak bisa menemukan yang namanya Windows Server 2012
atau mungkin yang 64 bit. Di sini biasanya yang terjadi adalah settingan pada BIOS-nya. Kita harus menyeting ulang pada BIOS-nya. Di situ kita cari yang namanya virtualisasi teknologi. Di situ kita pilih enable atau kita aktifkan. Nah, langsung saja di sini kita akan memberikan nama untuk VirtualBox-nya atau file servernya. Untuk nama atau name kita bisa pilih, misalkan di sini saya pilih MA, begitu ya, ini saja. Lalu untuk tipenya di sini kita pilih Microsoft Windows. Lalu di sini kita pilih yang namanya Windows Server 2012 64 bit. Kita pilih lanjutkan. Tapi sebelum melanjutkan, yang perlu diingat untuk name-nya ini yang harus kita ingat. Nama ini nanti kita akan berikan atau kita masukkan pada Sambro adminnya. Karena mungkin untuk Sambro adminnya ini berbeda dengan Sambro yang versi lama atau versi tahun 2016. Nah, ini kita klik lanjutkan. Oke. Nah, untuk alokasi memori, kalau memang memori yang sudah terinstall di server kita itu lebih dari 8 GB, disarankan untuk alokasi virtual harddisknya atau di VirtualBox-nya ini kita alokasikan lebih besar, gitu ya. Tapi di sini jangan melewati tanda garis merah. Di sini kita akan coba alokasikan, misalkan di sini saya alokasikan 4 GB lebih. Nah, ini setelah itu kita klik lanjutkan. Nah, di sini kita nggak usah atau tidak membuat virtual hard disk baru. Di sini kita hanya memasukkan di sini use, kita centang atau kita cawang, kita klik. Lalu di sini kita pilih browse, di mana lokasi file VHD kita berada. Nah, ini di sini saya coba cari, klik D, lalu simulasi 2 UNBK. Di sini kita ada file simulasi kita ini yang tadi ukurannya 14 GB. Nah, ini ukurannya. Lalu pilih open. Oke. Kita sudah masukkan virtualnya di sini. Klik buat. Nah, ini sudah. Nah, tahap ini mungkin sudah berhasil untuk memasukkan. Kalau memang terjadi error atau trouble, ya mungkin biasanya yang sering terjadi ini adalah file VHD-nya kurang lengkap dalam mendownload file VHD-nya. Nah, tahap selanjutnya ini yang paling penting yang harus diingat untuk pemberian untuk setting jaringan pada VirtualBox-nya. Nah, yang pertama yang harus saya ingatkan di sini, kita coba cek mana LAN card yang itu tersetting untuk internet dan ke lokal. Di sini ada tambahan satu lagi nih yang nggak berfungsi, ini adalah LAN hostnya dari VirtualBox. Ini jangan diapa-apakan. Kita hanya menyeting dua LAN card ini, yang dari lokal sama internet. Nah, ini kita cek dulu, ini dari internet ya. Ini kita klik properties. Nah, ini nama LAN card-nya adalah Realtek bla 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 bla. Untuk IP-nya mungkin tergantung, kalau memang dari SP itu memberikan DHCP ya otomatis akan terisi. Kalau memang statik ya otomatis dimasukkan secara manual. Ini untuk LAN card yang dari internet. Kemudian untuk LAN card yang ke lokal, yang itu kita arahkan ke switch hub, yang itu nanti akan dibuka oleh klien atau untuk klien. Ini kita coba cek, klik kanan, lalu properties. Untuk device-nya ini ada nama sama seperti tadi, mungkin LAN card-nya sama jenisnya. Mungkin sebagai pembeda di sini ada kata-kata 2 ini ya, LAN card sub 2. Ada sub 2-nya ini. Lalu untuk IP yang saya ingatkan lagi, di sini untuk penamaan IP ini adalah 192.168.0.199. Oke, kita klik OK, lalu OK.
supaya lebih mudah kita detail saja. Kita detail, di sini sudah muncul LAN card dari internet itu adalah sama Realtek. Untuk ke lokal ini di sini ada pembeda, di sini ada kata-kata dua. Mungkin versinya beda, jadi mungkin kalau di komputer Bapak dan Ibu nama LAN cardnya mungkin juga berbeda. Tapi yang harus diingat di sini harus kita ingat-ingat mana LAN card yang itu untuk bukan dari klien atau ke lokal gitu ya. Ini ya, ini yang kita lihat ini di sini. Nah, ini yang ke lokal. Ini yang nanti kita akan setting di settingan VirtualBox. Kita kembali lagi ke VirtualBox-nya. Nah, di sini. Ini langkah selanjutnya kita pilih pengaturan. Baik. Setelah pengaturan, di sini kita pilih jaringan. Kalau mungkin berbahasa Inggris ya pilih network. Nah, di sini kita klik jaringan, di sini ada beberapa adapter 1 sampai 4 ini. Tapi yang kita fungsikan di sini hanya 2 adapter, antara 1 dan 2. Langkah pertama, di sini kita setting adapter 1. Adapter 1 di sini kita cawang ini ya, fungsi adapter jaringan. Di sini kita klik adapter terbit. Ya. Secara default di sini NAT, tapi di sini kita klik adapter terbit. Nah, di sini untuk name-nya di sini kita pilih atau kita arahkan pada LAN card yang itu ke arah lokal ya. Di sini yang ada 2 tadi ya. Nah, ini. Nah, ini. Ini LAN card yang mengarah pada lokal ya. Di sini. Nah, ini mengarah ke lokal. Ini yang lokal. Di sini kita kembali lagi ke sini. Nah, ini mengarah ke lokal. Lalu langkah selanjutnya di sini kita pilih tingkat lanjut. Nah, ini tingkat lanjut. Di sini kita biarkan saja, jangan diapa-apakan atau jangan diutak-utak. Lalu untuk settingan berikutnya di sini kita pilih adapter 2. Adapter 2 ini secara otomatis belum tercawang ya. Di sini kita pilih centang atau cawang. Untuk terpasang pada, di sini kita pilih NAT ya. NAT jangan terbit lagi, di sini kita pilih NAT. Lalu tingkat lanjut kita cawang. Jadi saya ulang lagi. Untuk adapter 1 ini kita bridge ke arah LAN card yang itu tidak ada internetnya atau ke lokal ya, ke switch hub. Nah, untuk adapter 2 di sini kita pilih NAT. Oke, lalu kita pilih OK. Proses ini kita sudah selesai. Jadi untuk proses untuk mengkonfigurasi atau memasukkan VHD pada VirtualBox. Untuk menjalankan, nah di sini kita pilih mulai. Kita pilih mulai untuk menjalankan atau untuk mengecek apakah VirtualBox kita sudah berjalan apa belum atau virtualisasi kita sudah berjalan secara normal apa belum di VirtualBox. Oke, kita klik mulai. Nah, ini prosesnya mungkin agak lama karena beberapa konfigurasi untuk penyesuaian device-nya, mulai driver dan lain-lain. Nanti Windows Server ini akan menyesuaikan. Kita tunggu saja sampai prosesnya selesai. Nah, ini proses menjalankan virtual harddisknya Windows Server sudah berhasil. Nah, di sini kita cek apakah memang benar-benar Windows Server apa tidak ini. Nah, kita pilih input, gitboard, lalu control alternatif del. Nah, ini adalah Windows kita yang Windows Server 2012. Ini adalah VHD yang tadi kita download. Yang ukurannya 14 GB adalah Windows Server 2012. Ini kita nggak usah ngapa-ngapain. Di sini kita hanya matikan saja virtual harddisknya karena proses menjalankan VHD-nya nanti kita jalankan dari Sambro admin. Untuk mematikan di sini kita pilih
mesin, lalu di sini kita pilih shutdown. Nah, ini pilih shutdown. Ini proses mematikan. Jadi hampir sama untuk memastikan Windows VHD atau virtualisasi, ini sama seperti mematikan komputer biasa. Nah, ini sudah mati. Perlu diingat di sini nama kita atau nama VHD kita adalah MA. Ini yang harus diingat. Langkah selanjutnya di sini kita membuka Sambro Admin yang telah di-download di virtual di situs UNBK. Nah, ini kita buka. Nah, ini virtual harddisknya. Ini kita buka. Nah, ini virtual harddisknya. Nah, supaya lebih mudah, ini kita bisa klik kanan saja, kita coba send ke desktop. Send desktop. Nanti kita bukanya di desktop saja supaya kita tidak rumit-rumit untuk membuka explore dulu, begitu ya. Kita tutup, ini juga kita tutup, semuanya kita tutup. Nah, ini adalah Sambro adminnya. Nah, untuk langkah selanjutnya di sini kita klik 2 kali untuk membuka. Ada user account control, pilih yes saja. Ini kita pilih yes. Nah, untuk tampilan Sambro adminnya di sini kita sudah ada nama atau kita ubah namanya. Di sini untuk VirtualBox-nya kita pilih atau kita tulis dengan nama yang sama tadi seperti yang ada di VirtualBox tadi. Ini kita tulis MA. Oke. Ini kita tulis MA, lalu pilih Start. Oke. Ini otomatis untuk VirtualBox-nya sudah berjalan untuk Windows Server-nya. Nah, ini sudah berjalan Windows Server kita. Nah, ini kita lihat otomatis file Windows-nya atau server VirtualBox-nya ini sudah berjalan otomatis. Jadi kita nggak usah menjalankan manual dari VirtualBox. Nah, ini kita prosesnya mungkin agak sedikit lama karena kita melakukan pengecekan apakah memang virtual harddisknya sudah normal apa belum untuk servisnya, sampai nanti ngecek memorinya apa support sudah mendukung apa belum untuk mendukung, artinya paling tidak alokasi memori yang kita alokasikan 4 GB ini sudah cukup apa belum. Kalau memang masih kurang ya harus ditambah. Oke, kita tunggu dulu sampai prosesnya selesai. Oke, di sini ada finish result oke, berarti ini tidak ada masalah. Dengan alokasi memori 4 GB tadi kita tidak mengalami masalah apa-apa. Oke, di sini ada starting check virtualisasi sudah oke, check encryption-nya sudah oke, checking service setting down-nya sudah oke. Artinya di sini mengecek apakah memang benar-benar server kita sudah keadaan mati. Nah, ini kita nanti dicek juga. Server specification-nya ini apakah spesifikasinya mumpuni apa tidak, ngecek apakah waktunya ini benar-benar cocok apa tidak. Nah, ini setelah selesai semua di sini ada apakah Anda ingin atau Anda yakin untuk menjalankan. Oke, pilih di sini, kita pilih yes. Nah, posisi kita pilih yes di sini kita akan mengarah pada tampilan Sambro adminnya. Kita tunggu sampai proses berjalannya, mungkin sedikit lama, mungkin beberapa detik. Oke, di sini kita sudah berhasil untuk menjalankan
CPT CPT sync login-nya di sini. Nah, untuk ID servernya di sini kita masukkan ID server yang sudah kita daftarkan pada CPT atau UNBK Kemenaknya atau yang di situs UNBK-nya ya. Untuk di sini ada beberapa serial, mungkin ini serial ini secara default ini memang tercreate atau terbuat otomatis oleh server. Ini kita nggak usah ngapa-ngapain. Kita di sini tugas kita hanya memasukkan ID server kita. Baik ya. Terus untuk berpindah, jadi untuk berpindah ke desktop lain, misalkan kita mau ngecek atau mengcopy ID kita ya, ID server kita ya, kita tinggal tombol di keyboard, di sini ada Alt lalu tab. Nah, di sini kita bisa berpindah Windows. Nah, di sini kita bisa membuka UNBK atau serial atau ID server yang ada di situs UNBK. Baik Bapak Ibu, mungkin sampai di sini untuk langkah-langkah untuk menjalankan virtual harddisknya. Mungkin prosedurnya nggak terlalu sulit bagi kita karena memang kita tinggal hanya meng-create tadi. Mungkin pada tahap-tahap pembuatan atau konfigurasi virtual box-nya saja yang mungkin agak sedikit rumit, yang harus benar-benar kita cermati atau kita jeli untuk setting jaringannya. Nah, kita kembali lagi untuk mengakhiri atau menutup Sambro adminnya. Di sini kita hanya tinggal klik tombol pada keyboard atau kita tekan tombol Alt. Di sini ada Alt. Lalu di sini ada F4. Nah, ini otomatis Sambro adminnya di sini untuk tampilan adminnya sudah tertutup. Nah, kalau ingin membuka lagi, Bapak dan Ibu tidak usah atau nggak harus mematikan servernya. Karena mungkin agak lama kalau kita mematikan servernya dan menyalakan lagi, mungkin agak butuh waktu yang cukup lama. Nah, kita hanya tinggal menekan tombol CPT sync. Oke. Nanti di sini kita akan mengarah lagi pada tampilan CPT sync login-nya di sini. Perlu diingat ini harus dimasukkan nanti untuk bisa masuk ke halaman login-nya. Kita masukkan ID server masing-masing. Setelah sudah dimasukkan, pilih submit. Baik Bapak dan Ibu, demikian adalah proses instalasi dan konfigurasi VHD yang sudah kita download tadi beserta setting jaringannya. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.